Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Jiner, web developer semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini yang mungkin di beberapa tempat sedang hujan, mungkin di tempat teman-teman web developer, tempat teman-teman server engineer sedang terang benderang, kita nggak tahu pasti ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman developer dan juga semua teman-teman software engineer dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kalau kemarin kita udah bahas materi bootstrap sampai button. Kali ini kita buka lagi get bootstrapnya teman-teman. Kita buka juga MD bootstrapnya. Tapi sebelum itu don't forget like jika teman-teman suka video ini, dan don't forget share jika emang video ini bermanfaat, komen jika teman-teman mau request, terus ngasih kritik, saran, masukan yang sifatnya itu membangun, and don't forget subscribe and click bell for the next videos teman-teman. Oke, tadi malam kita udah bahas tentang button. Kita buka lagi yang bootstrap versi bootstrap lagi, kita yang all release aja dulu. Nah, terus kita klik yang versi 5.3 ini. Nah, kalau di sini kemarin kita bahas lagi itu komponen. Kemarin komponennya itu sampai button. Sekarang kita bahas lagi button group. Kalau teman-teman di komentar bertanya, Mas Bro, kalau button group itu di jQuery UI ada nggak? Nah, pertanyaannya itu kita buka jQuery UI-nya dulu. Nah, terus kalau di sini kita buka yang komponen juga. Nah, kita buka yang button group teman-teman. Nah, button groupnya ada di empty bootstrap, terus sama get bootstrap ini berbeda. Kalau di sini, kalau di jQuery UI ini nggak ada button groupnya, hanya ada button biasa. Yang ada itu cuma checkbox radio, terus control group teman-teman. Nah, kalau buttonnya kemarin tadi kita bahas, nah kita bahas button groupnya. Button group itu tombol untuk mengelompokkan, disebut button group. Nah, terus button group itu cakupannya apa saja? Ada banyak. Kalau di get bootstrapnya sendiri, kita tutup dulu jQuery UI-nya teman-teman. Nah, kalau di bootstrapnya sendiri, button groupnya ada mulai dari basic example, terus mixed style, terus outline style, checkbox, dan radio button group. Terus ada button toolbar, ada sizing, nesting, dan juga vertical variation. Kalau di empty bootstrapnya sendiri, nah ini sama, cuma bedanya ada di basic example, outline style, toolbar, sizing, nesting, vertical variation, dan juga colornya atau pewarnaannya teman-teman. Nah, kita buka jQuery UI-nya, kan ada checkbox yang radio button group juga. Nah, ada checkbox radio, control group. Ini sebenarnya ada di button group.
Nah, kita bahas yang di sini dulu, yang basic example-nya, contoh dasarnya kayak gini. Nah, ini ada left, middle, right. Nah, basic example-nya ini lebih sederhana, sebab di contoh script-nya ini ada tag div, terus class-nya ini button group, role-nya group, labelnya basic example. Jadi kalau teman-teman memang bikin project yang berbasis web, harus bikin button groupnya ini lebih dari 3 kayak gini. Nah, ini semuanya dibuat primary semua, tinggal fungsinya aja, tinggal value-nya ini mau dibuat home atau home, terus registration, terus login, setelah itu profile dan sebagainya. Nah, kayak tampilan FB yang lama itu kan semuanya kan pakai basic example, pakai button group juga daripada yang sekarang. Nah, gitu. Terus sebab apa, ada pattern script di sini, dot button sama dot button dapat group. Nah, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman dapat project yang sekiranya berbasis web, terus disuruh diminta juga sekalian dapatkan button groupnya, teman-teman bisa mengcopy ini terus bisa memodify sesuai kebutuhan teman-teman. Terus ada lagi mixed style. Nah, mixed style ini stylenya ini di mix, tapi masih di basic example, hanya saja ini lebih termix, lebih bervariasi. Jadi variannya ini yang danger ini left, yang warning atau caution ini middle, success right, yang info yang apa lagi, kayak gitu. Jadi tinggal teman-teman mau bikin yang biasa kayak yang basic example atau yang mixed, ini sesuai dengan teman-teman ketika diminta membuat project yang menggunakan button group. Kayak misal dangernya ini mungkin diganti dengan cancel, atau mungkin middle-nya ini yang warning ini diganti dengan alert atau caution. Terus success-nya ini diganti dengan mungkin success, atau mungkin good job atau nice, suka-suka teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman saja. Terus yang outline ini kayak gini, kalau dia disentuh sama kursor dia akan jadi biru kayak gini. Nah, sebab apa, dia itu sifatnya outline. Jadi outline ini dia cenderung akan jadi inline kalau dia kita klik kayak gini. Nah, kita klik, setelah kita klik dia akan buat lagi outline kayak gitu. Contoh yang paling sederhana adalah kita bikin tombol back atau kembali, bukan tombol back yang ada di Mozilla ataupun Google Chrome teman-teman, ataupun Opera, tapi maksudnya di sini tombol back-nya ini tombol back yang ada di project teman-teman. Misal bikin button group tapi hanya ada 2, back sama next, kembali dan lanjut, previews and next, kayak gitu. Jadi tinggal dibuat outline aja, outline terus di mix, mungkin bisa jadi alternatif kayak gitu, tergantung teman-teman kebutuhannya saja. Mau dibuat buat button group bisa, atau mungkin lebih dari
2 kayak gitu. Terus ada lagi checkbox and radius button group. Nah, kayak gini. Kalau kemarin di button biasa kan ada checkbox sama radio, terutama lebih ke checkboxnya dulu. Nah, checkboxnya ini kayak gini. Kita bahas yang sebentar, kita bahas sekali lagi, kita bahas sebentar yang tentang checkbox. Nah, yang di ojol button ini. Nah, kayak gini ini checkbox. Nah, jacketnya kayak gini. Jadi cenderung dia kayak tombol, tapi sebenarnya adalah checklist. Nah, sedangkan kalau di button group, nah kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi checkbox and radio box and radio button group. Jadi dia lebih outline, tapi ketika diklik dia nggak akan jadi inline. Nah, dia jadi inline ini kebalikan dari yang outline style tadi. Yang outline style tadi gini, jadi diklik sekali, habis itu balik lagi outline. Nah, sedangkan di sini ini diklik sekali sudah permanen, inline permanen kayak gini. Nah, atau buat outline lagi bisa. Jadi sebab apa? Sebab combine button like checkbox and radio ojol button into a seamless looking button group. Jadi dibuat ojol button ini sifatnya hanya outline. Outline ini hanya stylenya saja, teman-teman. Jadi setelah diklik dia akan jadi inline gitu. Terus ada lagi button toolbar. Nah, button toolbar ini mungkin lebih bentuknya ini lebih simpel lagi. Sebab apa? Dia ada di toolbar, entah toolbar yang atas kayak gini, atau mungkin toolbar yang bawah. Ketika penempatannya saja. Tapi ini lebih cenderung di atas, teman-teman, kayak gini. Nah, kayak gini ini adalah button toolbar. Walaupun hanya bentuknya link, tapi ini juga button. Nah, kayak gini. Kenapa? Sebab di perintahnya ini button striped toolbar. Role-nya adalah toolbar gitu. Tapi letaknya ini tidak dipastikan, bisa top, bisa bottom. Nah, terus area labelnya ini toolbar with button group. Nah, toolbarnya ini bisa di bottom atau bawah, bisa juga di atas. Jadi nggak ada yang ceritanya itu toolbar kita harus di tengah, itu nggak ada gitu. Terus ini semuanya bisa jadi button primary, dari home, registration, login. Terus yang secondary-nya ini mungkin profile, terus rekrutmen dan sebagainya kayak gitu. Jadi semuanya ada di atas, toolbar yang atas, top toolbar. Terus next ada sizing, ukuran. Nah, ukurannya ini ada large, terus ada yang default, ada yang small. Nah, kalau teman-teman ingin membuat sizing tapi yang ukurannya di atas large atau LG, nah button group LG-nya ini bisa diganti XL atau double XL, teman-teman. Jadi kayak gini contohnya. Kayak gini misal
kayak gini. Ini div class. Bentar. Pokoknya lagi ada application. Div class BTN Club. BTN Group. Role-nya grup, terus area labelnya, terus report label. Nah, kayak gini. Nah, area labelnya ini large button group. Nah, button group LG misal. Nah, kalau di sini LG, teman-teman ingin membuat XL, bisa kayak gini. Terus area labelnya kayak gini, large button group. Nah, area labelnya adalah extra large. Extra large button group. Nah, ini kalau teman-teman ingin membuat button group yang berukuran XL. Nah, kalau LG itu large, kalau XL itu extra large. Nah, kecuali kalau ini double extra large, teman-teman. Jadi tinggal kebutuhannya teman-teman mau buat large, extra large, atau small, atau default, itu kebutuhannya teman-teman sendiri. Jadi kita nggak mengharuskan harus pakai yang large atau pakai yang extra large, atau using default, atau mungkin pakai saja yang small kayak gitu. Jadi teman-teman ini punya kebebasan berkreasi dalam membuat sebuah button group di sebuah project. Next ada nesting. Nah, nesting ini dia ada drop down-nya juga kayak gini misal profilnya dijadikan drop down kayak registration, atau mungkin kayak gini username pengguna misal ya, atau user. Di sini ada registration, ada login, terus di sini ada home, ada mungkin profile. Dropdownnya ini diganti username dengan dropdown yaitu registration atau mungkin login. Sebab dropdown itemnya ini berpaling, teman-teman. Itu yang disebut nesting. Sebelum nesting itu penjelasannya kayak gimana sih, kok udah dijelaskan secara menengah. Penjelasannya kayak gini, nesting itu penjelasannya place .btn structured group within another .btn structured group. When you want drop down, you must mix it with a series of button. Jadi ada button untuk drop downnya juga, teman-teman. Itu yang disebut nesting. Nah, sementara terus ada lagi vertical variation. Nah, vertical variation ini penjelasannya adalah make a set of buttons appear vertically stacked
rather than horizontally. Nah, tulisan bold ini adalah split button drop downs are not support here. Jadi di sini vertikal, tapi drop down ini enggak berfungsi. Jadi drop down kayak drop down itu mati banget, udah mati, emang dimatikan. Jadi kalau button ini diklik nggak muncul di sebelahnya, atau mungkin di bawahnya nggak muncul. Sebab apa? Split button drop downs are not support here. Kayak gitu. Ini vertikal. Terus kalau di sini the colors. Nah, colors ini tadi udah dijelaskan di mixed style kayak gini. Nah, jadi pewarnaannya ini tergantung teman-teman. Bisa di mix, bisa kayak gini. Mungkin kalau biru-biru semua, kalau sky blue semua. Kalau teman-teman ingin mungkin warnanya warna outline kayak gini, outline semua kayak gitu. Next ada card. Card. Nah, penjelasan card adalah Bootstrap cards provide a flexible and extensible content container with multiple variants and options. Nah, cakupannya on this page-nya ini ada example, ada content type yaitu body, terus ada titles, text and links, ada image, ada list group, kitchen sink, header and footer. Terus sizingnya ada using grid markup, using utilities, using custom CSS. Terus ada text alignment, navigationnya ada, image-nya ini mencakup image caps sama image overlays. Terus ada horizontal, ada card style yang mencakup background and color, border, mix in utilities, ada card layout yang mencakup card group, terus grid cards, ada masonry juga, terus ada CSS yang mencakup variable dan juga SAS, teman-teman. Jadi kita bahas dari contohnya dulu. Contohnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman lihat di card sebuah perusahaan, di card karyawan, itu yang di atas foto, yang di bawah keterangan mungkin nama, jabatan, terus mungkin umur WA, mungkin ada kayak di atas ini ada fotonya, terus di bawah ada keterangan nama, mungkin bisa NIP kalau untuk PNS atau ASN, atau mungkin kalau di bank mungkin cuma ada nomor karyawan kayak gitu, terus jabatannya apa. Nah, kalau di Bootstrap card kayak gini, ini enggak berlaku untuk ID card. Jadi image cardnya ini bisa dibuat diisi foto kayak gitu. Terus card title-nya ini bisa diganti, mungkin card title-nya adalah some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content. Go somewhere. Nah, cardnya ini cenderung lebih ke apa ya, mungkin kalau di bank ID card ini terlalu kegedean, jadi ini bukan bentuk di ID card, teman-teman. Terus ada konten, terus contoh scriptnya ini. Nah, kayak gini, ini contoh scriptnya, ini bisa teman-teman copy, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman ingin belajar membuat card dengan Bootstrap kayak gitu, soalnya apa, kalau bikin card dengan HTML dan CSS biasa, itu justru yang ada malah teman-teman bikin tabel
kita bikin card kayak gini kan, teman-teman kan bisa memodify scriptnya kayak gini. Nah, kalau di sini ada sebenarnya. Nah, terus ada kalau di sini cards-nya ini masih terbuka. Nah, basic example-nya di sini lebih cakup teman-teman. Ada simple image with label, header and footer. Content types ada body. Ya hampir sama kayak di tab sebelah. Terus nah, termasuk ada outnya juga ada. Terus ada lagi content type. Nah, content type ini penjelasannya card support a wide variety of content including image, text, list group, links, and more. Below are example of word supported. Nah, terus ada body yang hanya bodinya saja tanpa ada image capnya atau mungkin card title-nya nggak ada kayak gitu. Sebab apa? Penjelasan dari content types bodinya ini, body dari content types card ini, the building block a card is the use it whenever you need a padded section within a card. Dengan potongan script cards terdapat body. Nah, kayak gini ini contoh script, ini contoh jadinya teman-teman. This is some text within a card body. Jadi kayak gini, div class card body. Nah, ini value-nya. Kayak gini. Jadi kalau teman-teman ingin bikin card tanpa ada gambarnya, without image, teman-teman pakai aja yang content type card, tapi langsung bodinya kayak gitu. Terus ada masih di content types teman-teman, ada text, title, and links. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini biasanya ada di meja-meja. Kalau di perusahaan-perusahaan biasanya tersedianya itu di meja ruang meeting. Jadi hanya berupa card title, terus card subtitle, terus isinya ada some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card content. Tapi ini ada linknya ini misal kayak dia dari divisi apa, nanti ada yang menuju email divisi tersebut kalau di perusahaan. Kayak misal HRD, misal linknya ini HRD at nama perusahaannya apa, atau mungkin link kayak misal link emergency-nya mungkin kalau link linknya ini nggak bisa diakses atau mungkin bisa diakses, kita juga butuh link untuk kewaspadaan. Seperti itu nih linknya ini nggak bisa diklik. Oke, terus contoh scriptnya kayak gini teman-teman. Nah, ini contoh scriptnya bisa teman-teman copy kalau teman-teman butuh, terus teman-teman modify sekiranya teman-teman punya ide kreatif mau bikin card apa kayak gitu. Next ada image. Nah, di sini image ini nggak ada penjelasannya, soalnya langsung ke potongan script.card terdapat img ini kepanjangan dari image ya, terus terdapat top. Nah, tapi di sini ada sedikit yang bisa menjelaskan, yaitu place an image to the top of the card with text can be added to the card. Text within can also be styled
with the standard HTML text. Ini ada Inkscape. Terus ada some quick example text to build. Misal kayak teman-teman bekerja di sebuah perusahaan ternama, terus teman-teman diminta direktur utama untuk bikin ID card online, misal ID card online berdasarkan posisi karyawan di situ, misal dari divisi HRD. Nah, dibikin kayak gini bisa HRD ada sendiri, terus some quicknya ini diganti mungkin nama, terus jabatan, divisinya apa, kayak gitu. Terus ada mungkin kalau divisi keuangan perusahaan ada sendiri kayak gitu. Tapi ini bisa dibuat beberapa sebenarnya, tapi lebih ke single card ini. Terus ada lagi yaitu list group. Nah, kalau list group ini kayak gini, misal sebab kenapa kok disebut list group, Mas Bro? Disebut list group ini sebab penjelasannya adalah list of content in a card with a flash list group. Nah, jadi membuat konten dalam sebuah kartu tapi menggunakan flash list group kayak gini. Nah, ini contoh scriptnya. Tapi ini image-nya ini yang nggak ada, teman-teman. Gitu. Jadi di sini kalau teman-teman nyari sebenarnya di script kok nggak ada image-nya, memang nggak ada, nggak dikasih. Gitu. Kecuali kalau di list group ini kolaborasi kan dengan image mungkin bagus. Pun kalau teman-teman punya ide kreatif. Next ada kitchen sink. Nah, kitchen sink ini dia hasil kolaborasi antara list group dengan image. Jadi kayak gini, ini kan apa mix and match, kolaborasi, multiple content types to create the card unit or throw everything in there. Shown below are image style, blocks, text style, and a list group, all wrapped in a fixed width card. Ini ada image cap, terus ada card title-nya, ada an item, second item, dan sebagainya. Kalau teman-teman misal, nah terus ada card link sama another link, ada linknya juga. Jadi title, text, link, image, list group jadi satu di kitchen sink nih, teman-teman. Nah, kalian jelaskan sebenarnya kalau teman-teman mencari yang kolaborasi, teman-teman pakai saja kitchen sink. Jadi kitchen sink ini linknya atau mungkin linknya bisa ditampilkan, bisa tidak. Terus di sini ada contoh scriptnya, bisa teman-teman pakai sesuai kebutuhan teman-teman saja. Ada lagi header and footer. Nah, header and footer ini ada fiturnya. Ada bab add an optional header and or footer within a card. Jadi ada di sini misal ada special title treatment. Nah, special title treatment ini teman-teman rubah bisa, tergantung nanti kebutuhannya saja. Nah, card headernya ini ada featured, dan featured ini bisa diganti mungkin divisi security, terus special title treatmentnya ini diganti nama security yang bertugas, atau mungkin pos security-nya ini apa, kayak gitu. Terus with supporting text below as a natural lead into additional content, ini bisa diganti apa,
Terus Go Somewhere ini hanya button, tapi ini teman-teman bisa menggunakan Go Somewhere ini, tinggal linknya mau diarahkan kemana gitu. Biasanya kalau teman-teman diminta bikin card untuk di post security sebuah perusahaan, pakai saja yang footer and footer ini gitu. Atau mungkin pakai yang title, text, and links kayak gini. Nah, kayak gini bisa. Ada lagi sizing. Nah, kalau di sini sizing ini teman-teman bisa bikin card lebih dari satu dengan ukuran yang berbeda-beda. Using the grid wrap cards in column and rows as needed. Nah, jadi ada contohnya kayak gini. Ada special title treatment tapi berbeda ukuran. Yang satu column small 6, terus MB-nya ini 3, MB smallnya 0. Terus ini sebelahnya lagi kalau small 6. Kayak gitu. Jadi beda ukuran dan kiri. Jadi sampai atas bawah pun bisa, sesuaikan kebutuhannya saja. Ada yang using grid markup kayak gini, ada juga yang using utilities kayak gini. Jadi bisa panjang, bisa pendek, tergantung kebutuhannya teman-teman. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau mau copy script ini bisa. Ada juga yang using custom CSS. Kayak gini. Ini baru yang sizingnya. Ada lagi text alignmentnya, alineannya. Jadi you can quickly change the text alignment of any card in each entirety of specified parts with our text align class. Kenapa? Sebab di sini alineannya ini bisa ditaruh di sembarang tempat, bisa berletakkan kiri, tengah, kanan, atau mungkin justify bisa. Kayak gini. Kayak gini. Oke, ini mimpi kelas card next. Dan ini center. Ini yang default. Atau mungkin yang bisa juga yang justify teman-teman. Terus ada lagi yang navigation. Navigation ini yang aktif, terus ini link, ini disabled. Nah, tapi jarang sebuah perusahaan bikin card untuk karyawan, card berbasis web untuk karyawan, tapi menggunakan yang navigation. Rata-rata lebih ke image atau mungkin kitchen sink, kayak gitu. Tapi kalau emang teman-teman ingin membuat untuk butuh untuk belajar, teman-teman bisa mengcopy script ini, terus teman-teman modify sesuai kebutuhan teman-teman. Next ada image. Jadi image kan udah dijelaskan mas bro. Image yang tak jelaskan pertama tadi image yang ada di content type teman-teman. Nah, image yang tak jelaskan sekarang ini ada di luar content type. Apa? Cards include a full option for working with image. Choose from pending image caps
at either end of a card, overlaying image with card content, or simply embedding the image in a card. Yang caps. Yang caps ini penjelasannya adalah similar to header and footers. Cards can include top and bottom image caps. Image at the top of bottom of a card. Jadi di sini kalau image cap ini bisa ditaruh di atas atau di bawah. Kalau ditaruh di tengah-tengah kayaknya belum pernah ada. Bikin card image-nya ditaruh di tengah-tengah. Kenapa begitu? Sebab kalau ditaruh di tengah-tengah hasilnya nanti kayak ID card pada umumnya. Jadi pilihannya itu kalau mau pakai image ditaruh di atas kayak ini misal ada image cap, card title ini bisa diganti sesuai kebutuhan teman-teman. Terus bisa within sampai little bit longer ini bisa dirubah sesuai kebutuhan teman-teman. Ada lagi yang kayak gini. Nah, jadi card title-nya ini di atas tapi image-nya di bawah. Kalau kita lihat ID card bank biasanya kan card title-nya di atas kayak gitu, di atas terus image-nya ada di bawah. Kelihatan ada yang di tengah, yang di bawah ini baru nama, yang atas nama perusahaan atau banknya apa, baru image, baru nama dan jabatan, biasanya kayak gitu. Terus scriptnya ini bisa teman-teman copy, bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan teman-teman. Terus next ada horizontal. Nah, horizontal ini image-nya ada di sebelah, terus yang di sebelah sini card title, tapi di sini nggak sama dengan ID card pada umumnya. Berbeda dengan ID card umumnya, soalnya ini using a combination of grid and build express kayak gitu. Jadi card title-nya kalau ditaruh di sini, image di sini bisa. Kalau kita lihat di salah satu slide PowerPoint, biasanya di sini ada media, di sini baru title-nya kayak gitu. Yang horizontal, yang vertikal belum pernah ada. Next ada card style. Nah, card style ini biasanya ada di versi 5.5.2.0, tapi bisa dipakai di versi 5.3 ini teman-teman. Ada background and colornya, misal ada warna biru kayak gini, ada yang hitam, ada yang mungkin teman-teman mau bikin stylenya secara outline tanpa pewarnaan bisa. Nah, jadi primary ini caranya kenapa ke biru, sebab dia adalah primary, tapi bisa juga nih ganti outline. Terus ada yang border. Nah, yang border ini headernya ini berwarna silver kayak gini. Nah, yang primary, yang secondary-nya, atau mungkin primary-nya diganti yang success, atau mungkin caution, warning kayak gitu. Ada
Penjelasan prosedurnya card ini adalah used for utilities to change just the of a card that you can put process on the parent or a subset of the card's content as shown below. Dengan link for utilities, terus postingan scriptnya further striped card, terus text striped, kurang awal ini card, dan card kayak gitu. Nah kalau kayak gini ini border tapi secara outline begini atau borderless kayak gini. Ini borderless, mungkin borderless tapi ini yang outline semua ini. Terus ada mix in utilities. Oh ya teman-teman pakai yang border terus kayak gini. Contoh scriptnya bisa teman-teman copy sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oke, next ada mix in utilities kayak gini. Nah mix in utilities ini biasanya terdiri dari header, terus body sama footer. Biasanya untuk etiket seperti kendaraan bermuatan, tapi cenderung jarang kepakai sih. Di kendaraan bermuatan seperti pakai etiket kayak gini. Terus di sini ada script yang bisa teman-teman copy, kemudian teman-teman modify. Kenapa kok segini? Mungkin ini headernya ini teman-teman ganti nama perusahaannya apa, terus akses card title sampai book of the cards content ini teman-teman ganti, bisa ganti dengan apa. Terus footernya ini diganti nama jabatan dari divisi apa kayak gitu. Di sini mungkin ganti nama jabatan kayak gitu. Ada lagi card layout. Nah card layout ini meliputi ada card groups, grid card, masonry. Kita bahas yang card group ini. Nah, yang card group ini teman-teman kalau ingin membuat ID card online, kalau teman-teman pernah bikin ID card di Quora saja lah. Untuk contoh sederhananya, kan selalu dikasih jarak. Ini bisa buat template, bisa dikasih jarak juga teman-teman. Maaf, jaraknya agak klik. Nah, image cap-nya ini diganti teman-teman fotonya. Mungkin kalau teman-teman lihat barang di Shopee mungkin kan selalu image cap-nya ini kan di atas tapi jauh bersepasi. Nah, itu pun juga teman-teman manfaatkan contohnya saja. Cari gambar apa, cari barang apa, misal bawahnya ada di atas ada gambar kayak gini, bawahnya ada card title-nya. Nah, disebut card group. Atau mungkin teman-teman disuruh bikin project, atau mungkin ada tugas kuliah bikin mini project, bikin card group. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini. Teman-teman bisa mengcopy script ini. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Terus ada grid card, bukan Marvin grid card ini. Ini di versi 4 sudah ada, dan ini dipertahankan sampai mulai dari versi 4 sampai di versi 5 ini masih dipertahankan grid cardnya.
Nah, click card ini seperti yang tak bilang tadi, click card ini hampir sama kayak card group. Kalau click card ini, kalau tadi di click card ini bisa ditempel, bisa dikasih spasi. Kalau ini dikasih spasi semuanya teman-teman. Jadi ke samping ada jaraknya, terus ke bawah ada jaraknya kayak gitu. Kenapa? Untuk kalau teman-teman lihat di card group, di sini kan ke samping nggak ada jaraknya sama sekali, apalagi nanti kalau ke bawahnya. Kalau ke bawahnya mungkin pakai tag BR itu bisa, tag BR atau break mungkin ada jaraknya, tapi kalau nggak ada jaraknya kayaknya sih percuma. Lebih baik bakal pakai grid kayak gini. Jadi ke sampingnya ini bisa kalau teman-teman bikin mini project grid card kayak gini, nah pakai yang ini aja, ini lebih simple. Ada image capnya, terus ada title-nya, ada keterangannya kayak gitu. Nah, terus contoh scriptnya ini bisa teman-teman copy dan teman-teman modify kalau teman-teman emang dapat project bikin card kayak gini. Terus ada lagi masonry. Nah, masonry ini hanya ada di versi 4. Nah, kenapa masonry gak cuma di versi 4 saja, di versi 5 kok sampai grid card. Nah, grid card ini di versi 4 ini sudah ada, makanya kan bisa dipertahankan sampai versi 5. Jadi belum tahu nggak di versi berikutnya itu bakal dihapus. Nah, masonry ini kita masih belum tahu soalnya apa. You can just make use of masonry plugin. Masonry is not include in Bootstrap. Jadi dia tidak terinclude di Bootstrap. Kalau ingin tahu contoh gambarnya kayak gini. Nah, kayak gini contoh gambarnya. Nah, yang masonry kayak gini teman-teman. Ini yang masonry. Jadi kita lihat lihat aja di sini di cards. Nah di sini masonry nggak ada. Tapi kalau di versi 4 ada kayak gitu. Terus jadi ini penjelasan tentang card. Next ada carousel. Nah carousel ini kita bahas di next time dulu, di next time. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin segera mengerjakan project, mungkin ada yang segera mengerjakan tugas kuliah pemrograman web. Teman-teman bisa mempelajarinya. Next, di next videos kita akan bahas carousel sampai list group, teman-teman. Jadi cukup sekian pembahasan kita malam ini. Don't forget like jika teman-teman suka dengan video ini, share jika video ini bermanfaat, komen jika teman-teman ingin request pembahasan apa, atau mungkin ngasih kritik, saran, masukan, komentar yang sifatnya itu membangun. Don't forget subscribe and click bell for the next videos. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.